Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Afriyantika dari Fakultas Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian bisnis internasional, yaitu tentang 4 faktor, yaitu manajemen manajemen manaj- manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, pemasaran keuangan dan operasional secara internasional. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Di sini, SDM memiliki fungsi, yaitu fungsinya melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, tujuan sumber daya manusia yaitu memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Manfaat dari SDM ini seperti merekrut serta membawa orang-orang yang pas di industri maupun organisasi mereka, serta melatih mereka menggunakan dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, kelebihan perusahaan menerapkan SDM, yaitu perusahaan dapat memberikan usaha pengembangan tenaga kerja dengan bertanggung jawab secara etis, strategis, dan sosial. Dengan begitu, sumber daya manusia di perusahaan tersebut dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi produktif agar tujuan perusahaan dapat segera tercapai. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia, yaitu proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Dan manajemen keuangan perusahaan hal yang penting untuk diterapkan pada perusahaan, karena keuangan merupakan salah satu pondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Dan keuangan juga dapat dikatakan sebagai hal yang paling riskan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, keuangan harus dikelola dengan baik oleh seorang manajemen keuangan. Tujuan dari keuangan yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu yang berorientasi pada keuangan. Dan 5 langkah dalam perencanaan keuangan. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, menentukan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, mencari sumber pemasukan dalam perencanaan keuangan perusahaan. Yang keempat, manajemen keuangan perusahaan dalam menentukan keluaran. Yang kelima, mencatat keuangan perusahaan. Manfaat dari manajemen keuangan yaitu membantu individu atau organisasi dalam menentukan hal-hal apa saja yang memang sangat penting atau urgen untuk diutamakan dalam mengalokasikan data.
Dengan begitu, kita mampu menentukan mana yang paling penting dan mana yang masih bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Tujuan keuangan dalam perusahaan yaitu untuk merencanakan struktur modal agar bisa menyeimbangkan antara anggaran perusahaan dengan dana pinjaman. Perencanaan modal yang tepat bisa membantu perusahaan meminimalisir modal dengan baik. Kelemahan dari pelaporan keuangan yaitu tidak bisa disajikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun-akun atau tabel-tabel dengan kode tertentu. Laporan keuangan tidak selalu bisa disajikan tepat waktu karena proses pengerjaannya rumit dan membutuhkan waktu lebih lama. Apa saja yang akan terjadi apabila perusahaan tidak membuat laporan keuangan? Yang terjadi yaitu otomatis Anda tidak akan mengetahui rincian aset yang dimiliki perusahaan tersebut dan investasi jangka panjang, aset panjang, tanggung jawab yang sangat berharga untuk pengembangan usaha dan pengurangan pajak bisa Anda dapat di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan sesingkatnya tentang pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses penciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Selanjutnya, tujuan dari pemasaran yaitu marketing, sebuah strategi yang digunakan dari suatu kelompok, khususnya pemerintah, dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kelompok sosial. Manfaat pemasaran di dalam perusahaan yaitu dengan adanya pemasaran yaitu produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasaran harus menunjukkan keunggulan dari produk yang dipasarkan sehingga lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Selanjutnya, fungsi manajemen pemasaran yaitu adanya aktivitas menganalisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasaran sehingga dapat diperoleh beberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Fungsi dari pemasaran tentunya meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa terjual. Selanjutnya, jenis-jenis pemasaran. Yang pertama, iklan. Yang kedua, internet. Yang ketiga, MLM atau multi level marketing. Yang keempat, branding. Yang keempat yaitu manajemen operasional dan internasional, yaitu menunjukkan pada aktivitas yang berhubungan dengan proses informasi dalam perusahaan internasional. Manajemen operasi sangat berkaitan dengan kualitas, produktivitas, dan teknologi informasi. Dan strateginya yaitu multinasional menghadapi peluang global dengan salah satu dari 4 strategi operasi. Strategi operasi adalah internasional, multidomestik, global, dan transnasional. Baiklah, sekian pengertian singkat dari bisnis internasional. Baiklah, sekian pengertian singkat dari bisnis internasional yang meliputi 4 bagian, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan
operasional secara internasional. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.